ini kuncinya ya Mas ya. Pertama nih, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaduh-gaduh, pertama banget kalian harus Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita mau membahas konten campur-campur ya. Karena ada sebagian YouTuber yang mengatakan konten campur-campur memang agak lebih sulit berkembang. Tapi di sini kita akan mengupas bagaimana ada salah satu konten campur-campur yang bisa sukses berkembang di dunia per-YouTubean. Siapa itu? Kita akan bahas di sini. Ini adalah nama channelnya ya, Aldivo Channel, dengan subscriber 269.000 subscriber dengan total jumlah video 1,4 ribu video. Channel ini ada tentang nyanyi-nyanyi, kemudian ada makan-makan, kemudian ada pembuatan kolam ikan, ketemu emak di Blitar, ketemu embok. Banyak sekali di sini ya konten ini. Bisa dibilang konten ini termasuk vlog ya. Termasuk vlog, cuman tentang keseharian dari Aldivo Channel ini. Kita akan melihat di sini, kita melihat tentangnya ya. Nah, di sini dijelaskan juga oleh Aldivo di deskripsinya. Jadi Aldivo adalah mantan TKI Taiwan yang tinggal di kota Blitar. Jadi di dalam YouTube-nya ini dijelaskan tentang vlog kehidupan di desa, tentang hiburan, tentang review rumah dan usaha, pokoknya tentang kesederhanaan hidup di kampung. Jadi bisa dibilang konten ini mengarah ke satu tema besar, yaitu tentang kehidupan di desa atau di kampung. Jadi apapun itu kegiatan dari Aldivo Channel ini itu diliput di sana, direkam, dibuat video, kemudian dimasukkan ke channel YouTube-nya. Makanya di situ banyak sekali video-video dia yang nggak seiring irama ya, bisa dibilang. Kayak apa yang seiring irama? Bisa dibilang macam-macam, ada nyanyi lah, ada makan-makan lah, ada membuat kolam ikan gitu kan, macam-macam di sini. Nah, ini ada pula cuci mobil juga direkam, dimasukkan ke dalam video. Cuman ini memang kreativitas dari channel Aldivo ini ya, karena mungkin orang di luar Blitar itu pengen melihat kehidupan di kota Blitar seperti apa gitu kan. Jadi ketertarikan itu yang membuat para penonton dari channel Aldivo ini semakin banyak. Begitu pula dengan subscribernya. Channel Aldivo ini sudah bergabung di YouTube tanggal 10 Maret 2018 dengan total view itu sebanyak 60,4 sekian juta kali ditonton. Luar biasa ya. Jadi channel seperti ini bisa berkembang juga. Kalau bisa dibilang ini termasuk channel campur-campur, tetapi ada pemisah, yaitu satu tema besar yang menjadi patokan dia, yaitu di desa, kehidupan di desa dia. Agar lebih teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih konten dia ini, konten channel Aldivo ini, mungkin kami akan memberikan beberapa cuplikan untuk teman-teman. Berikut cuplikannya. apakah karena aku bisa kekurangan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog aku Aldivo Channel. Anget-anget mas. Jadi itu merupakan cuplikan beberapa video dari konten Aldivo Channel. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian di sini masih bingung ya, atau memiliki pertanyaan mengapa dia bisa sukses di dunia per-YouTubean. Kita akan langsung melihat cuplikan pernyataan dia, bagaimana dia bisa sukses di dunia per-YouTubean, bagaimana strategi yang digunakan. Kita bisa melihat cuplikan berikut nih.
pertama kita ini kuncinya ya Mas ya. Pertama nih buat kalian yang pengen jadi YouTuber gado-gado, pertama banget kalian harus membangun tadi nama kalian. Kalau kalian udah punya nama, kalian bikin konten gado-gado nggak masalah. Itu. Tapi kalau kalian bikin konten gado-gadonya tuh kayak misalkan menjurus lagi ke media. Contoh ya tadi itu tadi hari ini membahas daun, besok membahas pohon, besok membahas buah. Itu kan gado-gado juga. Itu susah naik. Berarti boleh gado-gado asal bisa tujuannya membangun personal brand. Personal, tetap personal dulu. Gado-gado boleh. Ya. Kalau kalian susah membangun personal, kalian bisa berkolaborasi dengan YouTuber-YouTuber yang udah punya nama. Kalau nggak kayak gitu, coba kalian bikin sesuatu yang membuat kalian tuh viral. Misalkan nih kalian terjun bebas ke jurang. Jangan. Jadi ini adalah kesimpulannya mengapa konten campur-campur ataupun gado-gado dari Aldivo Channel ini bisa terus berkembang dan sukses di dunia per-YouTubean. Karena berdasarkan dari video yang kita lihat sebelumnya tadi, hal pertama yang dibangun adalah personal branding. Ketika kita membangun personal branding, orang akan tahu kita itu siapa. Jadi orang tidak akan peduli lagi kita itu lagi ngapain itu. Yang penting tahu kita ini siapa dan pasti akan ditonton. Apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, mereka akan suka dan menonton video kita. Otomatis view setiap konten kita akan terus meningkat. Beda cerita ketika kita tidak membangun personal branding. Misalkan hari ini kita menanam kangkung, kita hanya menampilkan tangan kita di kamera, memvideo tangan kita lagi menanam kangkung, ataupun menanam besoknya hari keduanya menanam semangka, hari ketiganya menanam terong misalkan. Itu akan jauh lebih sulit untuk berkembang berdasarkan dari pernyataan Aldivo Channel, karena tidak membangun personal branding, hanya menampilkan yang ada ya tangan kita itu untuk menanam kangkung, cabai ataupun terong. Berbeda hal ketika kita langsung turun di situ, ketika kita langsung direkam diri kita ini lagi menanam kangkung ataupun menanam terong, besok hari keduanya, hari ketiganya menanam semangka. Tentu orang akan mengenali kita. Oh ini loh, si A ini kontennya tentang ini misalkan. Kalau seperti itu, tentu para penonton kita akan menyimpulkan bahwa konten kita itu adalah konten pertanian gitu. Ketika orang melihat diri kita, apa yang mereka bayangkan, nah disitulah yang namanya personal branding kita. Nah pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan personal branding kita sementara kita belum dikenal sama orang gitu kan? Caranya yaitu dengan berkolaborasi dengan sesama YouTuber. Cari aja di sekitar kita YouTuber-YouTuber yang dekat dengan daerah kita, bisa dari Facebook, bisa dari Instagram, ataupun bisa dari channel YouTube itu sendiri. Misalkan daerah kita di Riau, cari aja YouTuber Riau, biasanya ada muncul di kolom pencarian. Dari situ bisa kontak, kemudian kita bisa adakan kolaborasi dengan mereka, sehingga personal branding kita akan semakin meningkat. Karena kalau cuman kita mengandalkan upload konten terus, mungkin agak lebih sulit tuh mengembangkan nama kita, diri kita ini, personal branding kita. Tapi akan jauh lebih mudah ketika kita berkolaborasi dengan sesama YouTuber. Oke, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa kita dapatkan di sini tentang seputar review channel dari Aldivo Channel. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai YouTuber pemula, bisa menjadi inspirasi untuk kita untuk terus berusaha, berkarya, dan sukses di dunia per-YouTubean. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.